Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Khairul YMT. Oke, kali ini kita akan bahas tentang soal kita yang tadi tentang The Pangeran's Hotel. Oke ya. Kali ini saya akan bahas satu persatu. Jadi teman-teman mau extensionnya kita bahas sama-sama. Oke, ini soal kita. Bagi teman-teman yang belum punya soal ini, silahkan disalin dulu. Pause video ini, setelah selesai baru kita lanjutkan lagi videonya. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang left, mid, right, dan penggabungannya dengan if, kemudian kita juga membahas tentang VLOOKUP, HLOOKUP, dan if and. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton dulu videonya, ada di playlist Microsoft Excel. Oke teman-teman semuanya, kita mulai. Pertama-tama kita bahas tentang nama ini dulu ya. Nah, nama tamu ini ya akan diambil dari tabel C. Nama dan jenis diambil dari tabel C ini ya. Nama dan jenis itu akan kita ambil dari tabel C ini. Nama dan jenis diambil dari tabel C. Nama dan tabel C itu ini dia tabel C. Nah, jadi nama dan tamu akan diambil dari sini. Nah, dia untuk memfilternya dia berdasarkan kode tamu. Nah, timbul pertanyaan baru. Di kode tamu itu IB strip 1. Nah, di kode tamu itu ada GIB strip 1. Nah, oke teman-teman, di sini kita kalau kita menggunakan left, maka huruf G-nya akan terbawa. Kita nggak butuh huruf G-nya. Ya, kita nggak butuh huruf G-nya. Kalau kita pakai right itu sebenarnya bisa pakai right. Oke, kita pakai right ya. Kita cobakan. Kalau nggak bisa, berarti pilihan terakhir kita pakai mid. Kita coba yang right dulu. Oke, kita di sini karena ngambilnya dari tabel C, berarti kita menggunakan apa? VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena ini datanya berjejer ke bawah, jadi datanya itu vertikal. Kalau datanya berjejer ke samping seperti ini, maka datanya horizontal. Kita harus menggunakan HLOOKUP. HLOOKUP itu kepanjangannya horizontal lookup, sedangkan VLOOKUP itu kepanjangannya adalah vertical lookup. Jadi kalau datanya bersusun ke bawah 1, 2, 3, 4, nah, maka dia adalah vertical lookup, VLOOKUP. Kalau datanya ke samping, DLX, superior, dan standar, itu berarti kita menggunakan HLOOKUP atau horizontal lookup. Oke teman-teman semuanya, kita langsung saja. Hai komputer, carikan data di tabel vertical lookup ya. Mana pembandingnya? Nah, pembandingnya ini di dalam keranjang kita kan ada GIB1 nih. Kita cuma butuh IB1. Kita gunakan fungsi right ya. Right, kita klik ini. Nah, kita ambil 3 karakter. Nah, gitu ya. Kita ambil 3 karakter. Nah, kemudian setelah dapat pembandingnya baru kita lookupkan ke tabel ini. Nah, mengkliknya itu jangan termasuk kode ini. Nggak apa-apa termasuk, tapi sebaiknya jangan. Kita klik dari dia kode ini. Kenapa nggak nama aja kan? Kita cuma butuh nama. Pembandingnya kan IB1. IB1 ada di kode. Nah, kita blok ini semua. Kemudian kita kunci menggunakan tombol F4 di keyboard teman-teman semuanya. Kemudian kita ambil dia nama tamu itu ada di tabel kedua. Jadi kalau vertical lookup baca datanya 1 dari judul ya, 1, 2, 3. Nah, berarti kita butuhnya adalah 2. Kemudian kita tutup, kita enter. Dia NA. Nah, kenapa dia NA? Karena datanya itu yang ada bukan IB strip 1, tapi 1 strip BI. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi nggak bisa kita menggunakan right di sini. Kita harus menggunakan mid B7. Kita ambil, kita kan maunya kita itu IB itu karakter berapa? G itu karakter pertama, I karakter kedua. Berarti kita mulainya dari karakter kedua. Nah, IB strip 1 itu berapa banyak karakternya? I B strip 1 ya. I B strip 1 berarti 4. Bentar. Nah, keluarkan IB1 itu AD. Kita drag. Nah, benar kan? Jadi ini harus menggunakan mid. Karena kalau menggunakan right, data yang diambil oleh komputer itu adalah 1 strip B dan I. Ya, karena ngambilnya dari kanan ini. Dari kanan, berarti data yang akan diambil adalah 1 strip B I.
Nggak ada, karena di tabel bantu kita ini bukan 1 strip BI tapi IB strip 1. Oke teman-teman ya. Nah kemudian untuk jenis pelanggan itu sama dengan nama pelanggan, cuman kita ambil karakter ketiga. Jadi kita copy aja ini ya, kita bentar. Setelah teman-teman copy, jangan lupa dienterkan lagi, kemudian baru kita pastikan di sini. Nah kita ngambil yang 1, 2, 3. Nah jenis langganannya kita ambil yang ketiga, enter. Ya, kita tarik ke bawah. Dah selesai. Nah kemudian untuk jadi jenis kamar ini katanya diambil dari tabel A. Ya, tabel A jenis kamar ada deluxe, superior, dan standar. Pembandingnya ada DLX, SPR, dan STD. Nah DLX ada di kode kamar tapi dia bergabung. Nah ya, berarti kita menggunakan fungsi left. Tapi ingat, kita VLOOKUP dulu. VLOOKUP left, ambilkan data saya secara vertikal, kita akan ngambil DLX. Ini benar nggak sih VLOOKUP? Salah ya, ini harusnya kita menggunakan lookup left. Kita klik ini, kita ambil, nah 3 karakter. Kenapa 3 karakter? Karena pembandingnya di sini ada DLX 3 karakter, SPR 3 karakter, STD 3 karakter, makanya kita bikin 3 karakter. Nah kemudian baru kita jalankan lookup-nya. Jangan ini saja, tadi saya lihat banyak yang memblok ini saja. Pembandingnya itu DLX, SPR, sama STD, nggak boleh. Jadi kita harus blok 3-3-nya. Kita kunci F4. Kemudian, nah jenis kamar ini ada di data 1, data 2, data 3. Berarti kita ambil ke data ke-2. Dan kita enter. Dah. Benar kan? Tuh. Nah, tipe kamar itu di tabel B. Tipe kamar diambil dari tabel B. Nah, tipe kamar ini pembandingnya adalah SB dan SG. SB dan SG itu ada di tengah-tengah. Berarti kita menggunakan fungsi mid, ya. Mid kita ambil dari tengah-tengah. Nah, pembandingnya ke tabel. Berarti kita menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP mid, kita ambil ini. Nah, kemudian kita memulai data ke berapa? S data pertama, T data kedua, D data ketiga, strip data keempat, D baru data kelima. Ya, berarti kita ambil data kelima dan kita butuhnya DB atau SG. DB itu berapa huruf? DB 2 huruf, SG 2 huruf. Berarti kita ambil 2 huruf. Baru setelah itu kita ambil lookup-nya. Ya, ini salah ya teman-teman ya. Harusnya kita menggunakan lookup. Nah, lookup baru kita blok ini, kemudian kita kunci, kemudian kita ambil karakter ke-2 dan kita enter. Udah, kita tarik ke bawah ini. Nah, untuk lantai diambil 1 digit sebelah kanan kode kamar, ya, sebelah kanan kode kamar. Ini nggak bisa ya, berarti ini salah soalnya. Berarti diambil 1 digit kode tamu. Oke teman-teman ya, berarti kita menggunakan, nah kita akan mengambil angka 1 ini, 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Oh benar, ini memang kode, selesai lagi, memang kode kamar. Kita ngambilnya ke sini, diambil 1 digit sebelah kanan kode kamar, 1, 3, 1, 2, 2 ya. Berarti ini kita cuman menggunakan fungsi right ya, right, ambil 1 karakter kemudian enter. Udah, susah ya tuh. Nah sekarang kita masuk ke yang susah nih, itu tentang harga kamar. Harga kamar kita harus menggunakan konsep if dan and. Oke, kita coba. If, hai komputer, jika dalam kurung ini jenis kamar ini sama dengan standar, ya. Salah, kita harus menggunakan if and. Jika jenis kamar ini sama dengan standar, maka ya, maka enggak, ini logonya and. Jika dia standar dan
tipe kamarnya ini sama dengan single, ya, maka ini jika dia standar dan tipe kamarnya single, kita tutup dulu, maka apa? Dia adalah 475.000. Kita cobakan dulu, kita tutup if-nya. Bentar. Dia false. If and F7 standar G7 adalah single, sebentar, kenapa dia false? 475.000. Coba kita drag ke bawah, apa yang salah? Nah, ini standar single, dia udah jalan 475.000. Kenapa ini salah? Karena dia standar double, belum kita bikinkan di atas. Tinggal kita lanjutkan aja. Oke ya. Kita double klik di sini lagi. Kita lanjutkan, kita hapus lagi tutup if ini karena nanti tutupnya terakhir. Maka if, ya, perbandingan yang kedua nih, kita copy ini aja deh biar cepet gitu ya, nggak usah nanti susah belajar. If and jenis kamar sama dengan standar, ya, dan, ya, kenapa ini bacanya tidak maka? Karena dia dalam fungsi n, dan tipe kamar sama dengan double, ya, kita tutup n nya, maka dia adalah 550.000. Nah, jika tidak, kita masuk ke if yang ketiga. Ini berapa if? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita akan menggunakan 5 if, ya. Nah, if and kita ketik saja F7 sama dengan yang ketiga adalah deluxe, ya, dan G7 sama dengan single, ya, kita tutup dulu, maka dia adalah 652G, ya. Jika tidak, if yang keempat and yang if pertama, if kedua, if ketiga, berarti if keempat, ya. If keempat F7 sama dengan tadi deluxe single, sekarang berarti deluxe dan G7 sama dengan double, maka tutup dulu, dia adalah deluxe double berarti 700.000, 702G. Nah, jika n, kita salah tulis n nya, n berarti selanjutnya adalah superior, F7 sama dengan superior, ya, superior, maka dan G7 sama dengan single, tutup, maka dia adalah 852G. Nah, konsep if, ketika kita punya 6 kemungkinan, kita cuma cukup bikin 5, dan kemungkinan yang terakhir tinggal kita tulis, berarti 952G. Kita tutup. Berapa buah tutupnya? If kita ada 5, berarti 5 buah tutupnya. 1, 2, 3, 4, 5. Bentar. Nah, keluar dia kan? Dan kita tarik ke sini. Tuh. Standar double 550.000, ya. Standar single 470.000, deluxe single 650.000, superior double maka 950.000, deluxe single 650.000. Oke, udah benar ya? Nah, gitu rumusnya. Ya, gini rumusnya. Akan teman-teman pause dulu kalau emang mau lihat.
Ya, kalau sudah kita lanjutkan lagi. Nah, lama inap itu tanggal check out dikurang tanggal check in, sama dengan tanggal check out dikurang tanggal check in. Udah, kita drag ke bawah. Kemudian biaya inap lama inap kali harga kamar. Lama inap ini sama dengan lama inap dikali harga kamar. Lama inap harga kamar dikali lama inap, atau lama inap dikali harga kamar sama aja. Kemudian kita drag ke bawah gitu ya. Kemudian untuk diskonnya jika tipe tamu biasa maka 15% tadi. Ini ada dua kemungkinan, ada yang biasa, ada yang tetap. Nah, kalau dia ada dua kemungkinan berarti kita harus menggunakan if, karena syarat if adalah harus punya dua kemungkinan minimal. Oke, kita cobakan sama dengan if jika mana dia samping lari ke dia. Nah, ini jika dia ini ada langganan, ada biasa ya. Jika dia langganan itu sama dengan langganan, kita kutip langganan, maka kalau langganan berapa? Kalau langganan itu sama dengan tetap ya. Langganan itu berarti 35% dikali biaya inap. Dan kita, nah, kemudian kemungkinan yang kedua, maka berarti 15% dikali biaya inap. Kemudian kita tutupnya, kita enter. Udah. Tuh, selesai ya. Nah, bayar itu biaya inap dikurang diskon, sama dengan biaya inap dikurang diskon. Nah, kita ke bawah. Nah, kemudian yang terakhir ini menggunakan sum. Untuk menyembelahkan semua kita tarik, drag ke bawah, kita tutup, kita enter. Dah, selesai. Nah, teman-teman semuanya, harusnya soal teman-teman tadi udah selesai. Ini yang saya cobakan soal tipe A, karena menurut saya tipe A sedikit lebih rumit daripada tipe B. Jadi tipe B sama saja ya, cuman teman-teman tinggal custom sedikit dari codingnya ini. Nah, akhir kata jangan lupa teman-teman praktikum, karena praktek itu untuk mata kuliah komputer itu sangat penting. Praktekkan terus, kalau bisa nanti data yang ada ini diubah-ubah, kemudian kita cobakan lagi gitu ya. Nah, nanti dengan begitu teman-teman akan menjadi bisa, karena bisa berawal dari terbiasa. Oke teman-teman ya, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.